Shalom, senang sekali berada di tempat ini. Ini kebaktian kayak di Afrika, di terbuka begitu. Jadi pertama kali saya senang sekali bisa bebas. Hampir tadi setengah jam saya batal khotbah. Karena cuma dikasih waktu 30 menit. Saya jauh-jauh dari Jakarta, yang ini biasanya 5 kali khotbah, cuma sekali khotbah 30 menit. Batal aja lah. Kita ngopi aja sama Cik Meme. Jadi hari ini saya nggak janji jam berapa kita selesai, kita tergantung Tuhan ya. Enggak, just joking. Baik, terima kasih banyak atas undangannya, senang sekali. Mari kita akan melihat beberapa ayat. Saya beri tema khotbah saya adalah persekutuan yang membuka pintu penjara. Persekutuan. Kisah Rasul 12 mulai ayat 1. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19 kita akan baca step by step. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Kita berhenti sampai di sini. Waktu saya merenungkan hari-hari ini, kalimat-kalimat ini kalimat yang membuat kita harus sadar bahwa kita berada di dalam situasi seperti ini. Kira-kira pada waktu itu, termasuk dalam konteks ini, pada waktu ini, Herodes mulai bertindak dengan keras. Kalau kita lihat Herodes, kenapa Herodes kok bertindak dengan keras? Kalau kita lihat sejarahnya, Herodes yang ditulis di dalam ini, kitab ini atau Kisah Rasul 12 merupakan cucu dari Herodes Agung. Yang Matius 2:16 mau membunuh bayi Yesus. Dan dia meninggal tahun 4 Masehi karena penyakit yang mengerikan. Jadi dimulai dari kakeknya Herodes Agung namanya. Begitu lihat Yesus, waduh, dia ketakutan. Kok ada raja yang baru lahir? Ini menimbulkan satu penyakit yang sekarang dikenal namanya penyakit sindrom Herodes. Herod syndrome. Orang yang punya penyakit Herod syndrome itu artinya takut kalau ada orang lain yang lebih hebat ngantiin dia. Jadi kalau ada anak buah yang lebih pintar, kalau atasan takut, itu kena penyakit Herod syndrome. Karena takut kekuasaannya digeser karena ada orang pintar. Jadi di negara di mana-mana seluruh dunia politik sekarang paling takut kalau ada orang yang kira-kira bisa ngantiin dia. Ini penyakit yang terus-menerus kita ada. Herod syndrome itu di mana-mana, khususnya menjangkiti orang-orang yang sukses dan orang-orang yang maaf kata sudah senior. Begitu makin besar dia gampang sekali ketakutan. Waktu masih muda orang itu berani, nggak apa-apa bertempur, beranilah. Ayo kita. Tapi makin tua emosinya makin nggak stabil. Begitu ada orang ngomong nggak enak sedikit aja, kenapa kamu nggak suka sama saya? Ini yang menjamiki semua. Anak sama orang tua begitu anaknya ngomong nggak enak, oh anak ini udah mulai nggak menghormati kita nih. Saya yang membiayai kamu ya. Saya yang nyokolain kamu ya. Baru lulus dari Amerika pulang mau bilang bisnis papa salah. Gampang sekali. Saya nggak pernah lupa pengalaman ini. Waktu saya pergi dari Semarang ke sini, sebelah saya ada om-om gitu. Kita duduk tengah-tengah. Begitu di tengah jalan pesawatnya sudah berangkat. Papa, saya mau turun. Saya mau ngambil bagasi. Gak bisa, ini bukan bis. Pas saya mau ngambil bagasi gini-gini, lu kenapa? Aku nggak enak. Kenapa saya nggak enak? Saya nggak bisa. Saya tenang. Kenapa? Minta air hangat. Saya kasih hangat. Kenapa? Iya, udah. Saya nggak enak. Kenapa? Anak saya businessman. Saya udah bertahun-tahun melakukan ini. Tiba-tiba anak saya pulang dari Amerika, yang saya lakukan dibilang semua salah. Mestinya gini. Wong saya yang membuat mereka ke Amerika. Saya yang gini. Kok semua yang salah? Kalau saya salah kan nggak bisa dididik kamu. Padahal mestinya anaknya pengen membagusin. Tapi dia pulang, wah tenang. Yuk kita dua saya ajak ngomong.
Akhirnya setelah pulang, kita pulang, tenang ya Pak ya. Kita bilang, keluar, begitu keluar sama-sama jalan, saya kelupaan bagasi saya. Dia mau, loh mana? Dikira bis di belakang. Stres terjadi karena Herod syndrome. Dan ini makin lama, makin terjadi di orang-orang ini. Dan termasuk di kita. Kalau anak muda nggak takut. Tapi makin kita mature, makin kita merasa established. Penyakit yang paling besar adalah who am I and who are you. Begitu goyang sedikit, kau belum tahu siapa saya. Belum tahu aku ya. Herod syndrome ini yang sangat terkenal akhirnya menjadi Herod syndrome. Yang kedua, ini mengalir ke anaknya yang kedua namanya Herodes Antipas yang menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis dan ikut mengadili Yesus karena dikirim oleh Pilatus. Herodes Antipas begitu lihat Herodes bapaknya begitu, anaknya melihat Yohanes tuh ngeritik dia. Kamu nggak bisa, kamu nggak benar ngambil istri saudaramu. Wah, begitu dikritik dia nggak bisa. Akhirnya dia benci dan dia mau bunuh dan akhirnya dibunuh. Waktu santai-santai dibunuh. Ini penyakit yang kedua yang terbukti makin lama makin jelas. Disebutnya secara psikologis adalah moral fragility syndrome. Orang yang punya masalah moral dan kalau dikutik begitu pindah gereja. Khotbah kok suka-suka selingkuh sih. Selingkuh tuh nggak benar. Khotbah soal jujur. Paulus itu sudah jujur aja. Jujur tuh ngajur di negara. Kok ngomongnya jujur. Bayar kepada kaisar apa kaisar puyar. Kalau khotbah begitu, udah jangan kasih sisi lasem. Saya pengen di khotbah yang pendetanya kalau khotbah Tuhan mengampuni, unconditional love. Tuhan tuh mengampuni kamu apa adanya karena surga sudah terbuka. Grace itu besar, nggak perlu Daud aja jatuh apalagi kamu. Jadi tidak bubukkan kekudusan itu nggak penting. Yang penting cinta Tuhan. Nah kalau gitu, wah diundang lagi Pak Roni. Yang begini nih saya suka. Tapi yang soal ngomong kudus, yang selingkuh yang nggak benar, bukunya 2, yang bisnisnya nggak karu-karuan, jangan disumbang. Karena moralnya sudah attach dan dia nggak merasa firman Tuhan itu mengoreksi moral. Karena unconditional love. Hanya Tuhan yang mengampuni, tapi bukan Tuhan yang mengadili. Dan ini banyak terjadi gereja-gereja. Senang makanya dengan khotbah-khotbah yang tidak bicara soal kekudusan. Nggak ngajarin. Bapak-bapak, kalau kamu nggak bisa setia sama istrimu, omong kosong kamu setia sama Tuhan. Saya selalu bilang di kantor tempat saya, berani kamu macam-macam selingkuh, selesai karirmu di saya. Karena omong kosong kamu cinta sama Tuhan. Kamu tidak setia sama istri kok kamu berdoa. Wah, dapat urapan Roh Kudus dengan bahasa lidah, omong kosong semua. Gak senang kalau khotbah gini, Pak Paulus jangan diundang. Orang yang punya moral seperti ini gampang tersinggung. Bilang, jangan rokok itu begini, bilang, waduh, nggak ngerti. Bruder juga rokok. Ini juga gini, udahlah jangan ekstrim. Ini penyakit Antipas yang terus tadi Herod dan yang terakhir adalah moral fragility. Karena nggak mau dikoreksi sama firman. Dan gampang sekali tersinggung, makin tua, udahlah jangan yang gini, khotbah yang enak-enak aja. Makanya waktu Yohanes Pembaptis khotbah kepada Herodes Antipas, dia berkata, I will kill you. Kamu boleh khotbah yang lain, jangan yang musik-musik bagianku deh. Itu sebabnya kekristenan makin lama imannya makin hancur oleh khotbah-khotbah yang menunjukkan Yesus itu akan mengadili lo. Akhir zaman akan tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaanku lo. Yesus itu kudus. Itu sebabnya menuntun kekudusan. Karena Yesus seorang kudus yang bisa masuk surga orang yang bahasa Jawa. Sunda nggak ada deh. Karena Yesus orang kudus. Biar agak nggak tegang dikit. Tapi secara ini orang yang kena penyakit ini yang sangat terkenal sekarang di banyak orang adalah penyakit Herodes Antipas, moral fragility syndrome, di mana kalau yang khotbah menyangkut businessman, menyangkut saya, jangan buku 2, jangan nyokok, jangan begini. Dia nggak ngerti sih.
Pendetanya nggak ngerti bisnis sih. Coba kalau dia bisnis. Nah kalau saya yang khotbah, karena saya bukan pendeta, ya Pak Paulus di Astra sih nggak diajarin gitu. Coba kalau dia punya perusahaan sendiri. Selalu cari alternatif untuk tidak terima dan berkata enggak. Yang ketiga anaknya, namanya Herodes Agripa I. Ini yang membunuh Yakobus. Waktu saya merenungkan ini dapat dari firman, dapat dari Tuhan, saya terkagum-kagum. 3 murid Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan dia mengambil Yakobus. Iblis tahu persis yang terlemah, yang nggak diproteksi Tuhan. Tanda petik. Yohanes, di dalam Yohanes 21, Petrus berkata, Tuhan, ini ngapain? Kalau saya mau dia hidup sampai aku datang, ngapain? Oh, tersiar kabar bahwa Yohanes tidak mati. Saya nggak baca ayatnya karena waktunya tadi cuma 3 jam, jadi nggak cukup ini gitu. Kemudian kalau waktu Petrus, Tuhan berkata Yohanes 21, engkau pada waktu engkau tua, engkau akan dituntun sama orang. Itu nubuatan Yesus. Petrus gak akan mati muda, Yohanes gak akan mati muda, Yakobus gak ada. Makanya Herodes bisa membunuh Yakobus karena tidak ada proteksi. Setelah Yakobus dibunuh, dia nyikat yang kedua, Petrus. Iblis tahu loh kalimat Tuhan. Karena Tuhan bilang kepada Yohanes, kamu makin luar sampai Patmos. Iblis dengar. Jadi waktu Yakobus diambil, selesai senang, dia ngambil Petrus. Dan diharapkan Petrus akan diadili kayak Yesus. Dan Herodes ini tahu persis yang disebut dengan Agripa I. Dia punya penyakit, begitu membunuh Yakobus dan orang senang, persis punya penyakit yang seperti Pilatus. Dan itu penyakit yang ketiga dari Herodes yang juga melanda kita-kita ini, yang disebut dengan approval addiction syndrome. Approval addiction syndrome. Punya sindrom supaya banyak orang setuju. Supaya setuju dia kompromi. Sebagai pemimpin supaya dicintai banyak orang, ngomongnya yang kira-kira orang mau denger. Orang tua yang kena begini pun juga sama. Supaya saya enak sama anak saya mau denger apa yang dia denger. Kita jangan ngomong yang keras-keras deh dengan anak sekarang ini. Nanti kalau enggak anaknya enggak cocok sama kita loh ya. Jadi approval, ketakutan betul kalau saya ngomong yang benar nanti sama rekan bisnis nggak dapat proyek. Kalau saya ngomong benar nanti sama istri sama suami nggak ngomong beket. Kalau nggak ngomong benar nanti anak nggak cocok sama kita. Ketakutan bahwa saya tidak di-approve, tidak menjadi bagian dari negara ini. Apalagi kalau udah jalan-jalan pagi sama teman-teman, kita ngomong yuk kebenaran, makanya wah nanti kita terlalu suci-suci ODW. Dan banyak orang approval karena dia pengen di-accept. Approval syndrome ini membuat dia addiction. Saya harus di-accept. Saya di-accept. Akibatnya dia kompromi dengan dosa. Kompromi hidupnya. Orang yang punya approval addiction syndrome ini seperti Herodes Agripa I. Hidupnya bermain sandiwara. Kenapa? Apapun pengen supaya orang terima. Termasuk melanda yang di atas mimbar. Kalau di atas mimbar approval addiction syndrome, saya akan berkhotbah yang pendetanya, majelisnya mau dengar supaya diundang lagi. Dan ini melanda semua, bukan hanya siapa. Kalau melanda seperti ini, hidup kita limbung. Kenapa? Kuncinya pengen dapat approval. Bertentangan dengan Tuhan pun nggak apa-apa, as long as saya diterima. Ini Herodes yang keempat terakhir karena waktu. Herodes Agripa II mendengar pembelaan Paulus tidak bertobat. Nanti Anda lihat anaknya. Dia mau bertobat waktu Paulus ngomong dia mau bertobat. Tapi akhirnya nggak mau dia bertobat. Karena tidak mau mengorbankan status politik dengan hubungan Roma. Wah takut. Ini yang disebut dengan bahasanya terlalu canggih. Tapi saya mau terjemahkan. Cognitive dissonance syndrome. Atau fear of change. Gampang. Jadi takut, wah kalau saya berubah, nanti saya berhasil nggak ya? Saya udah begini terus,
Selama ini saya sukses begini, ini ada anak saya bikin sesuatu yang baru, apa bisa nanti? Dianggapnya punya dia itu lebih dari biblical dari Bible. Yang saya kerjakan itu udah pasti sukses. Wong selama ini papa kerjain 50 tahun, kok kamu baru lulus kemarin, baru anak kemarin sore mau change. Dan ini yang terjadi, kenapa banyak perusahaan akhirnya rontok? Generasi rontok. Karena fear of change. Termasuk yang bukan yang tua ini ya, startup yang merasa sukses pada waktu sebelum COVID, setelah COVID kena mau coba. Yang penting bukan profit, tapi revenue. Orang udah berubah, dunia berubah tetap kolaps. Akibatnya tipu sana, tipu sini. Kita tahu investor, kita tahu investor, kaget kita. Kok bisa memanipulasi seperti itu ya? Kenapa? Dunianya udah berubah, kita nggak mau berubah. Dulu siapa yang nggak bangga dengan Gojek? Siapa nggak bangga Tokopedia? Sekarang dunianya berubah. Dan ini banyak yang terjadi. Banyak kita itu gagal karena nggak mau berubah. Ini penyakit Herodes Agripa II. Fear. Dia pikir dengan fear dia bisa protect. Padahal dengan fear itu orang yang makin takut berubah, kejatuhannya makin singkat. Dan ini yang terjadi, bukan hanya yang tua, yang muda, apapun siapa. 4 sindrom ini menyebabkan kita tahu penyakitnya. Herodes melawan itu. Sebabnya kalimatnya, kira-kira pada waktu itu mulai bertindak dengan keras. Poin yang kedua, kita merenungkan terhadap beberapa orang dari jemaat. Saya waktu merenungkan ini, Herodes tidak pernah ngerepotin orang yang biasa. Herodes cari orang-orang yang hebat, yang punya pengaruh, sehingga kalau dia ambil itu mengocohkan jemaat. Kenapa dia ambil orang-orang hebat? Kenapa kalimat firman Tuhan beberapa orang? Karena dia pengen ngambil yang singanya. Singa pengen ngambil yang buffalo-nya, nggak yang kucing atau mamut. Beberapa diambil. Yakobus pengennya Petrus, terakhir Yohanes, supaya menggoncangkan iman Kristen. Dia waktu bapaknya Herodes Antipas dan Pilatus membunuh Yesus, diharapkan kekristenan hancur. Tapi dia lupa ada kuasa yang lebih besar. Dan itu sebabnya waktu Tuhan terangkan ini ke saya agak takut ngomong ini. Tapi saya harus ngomong. Tuhan, iblis mencari orang-orang yang setia. Semakin kau setia sama Tuhan, semakin kau sukses sama Tuhan, iblis rangkul. Itu sebabnya saya tahu iblis menyerang saya lebih banyak dari jemaat yang biasa. Iblis menyerang Pak Isman yang semua yang mau melayani, yang setia aktif. Hati-hati, semakin kau sukses di dalam Tuhan, semakin ini iblis menyerang. Iblis mengambil peran Ayub karena Ayub orang yang setia. Waktu saya terang ini saya juga takut. Tapi this is a fact of life. Jadi kalau engkau diserang, lagi banyak diserang, kau tahu engkau berharga di mata iblis untuk diserang. Seperti engkau berharga di matanya Tuhan. Orang yang berharga di matanya Tuhan juga berharga di matanya iblis. Saya ulangi lagi. Orang yang berharga di matanya Tuhan juga berharga di matanya iblis. Kenapa iblis serang Daud? Dengan matanya bisa bersebar. Karena dia berharga di matanya Tuhan. Kenapa iblis serang Musa? Karena dia berharga di matanya Tuhan. Kenapa iblis serang Samson? Karena dia Samson orang yang bukan sembarangan. Itu sebabnya kalau engkau menganggap aku berharga di matamu Tuhan, sadar bahwa kita berharga di matanya iblis. Lihat kata firman Tuhan, singa mengaum, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa nggak bangga kalau nyerang kucing atau marmut. Singa bangga kalau bisa nerang singa dari Yehuda yang dia gede. Itu sebabnya hari-hari ini kalau saya terus tadi pagi saya jam 3 bangun, gak bisa bangun, gak bisa tidur lagi, gak mikir apa-apa saya bilang ya saya. Sampai jam 4 terus saya baru bangun karena saya bangun pagi, saya berdoa. Tuhan saya gak ngerti mesti doain apa. Khotbahnya terserah Tuhan. Apa yang saya ngomong ini gak saya plan. Saya gak pernah mikir. Dan sering terjadi, Tuhan, this is my life. Engkau yang mau bicara sama jemaat. Bicara. Waktu saya berdoa, mulai berdoa jam 4 kurang seperempat.
Saya minggu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Saya jujur nggak berdoa untuk Pak Isman karena katanya pendetanya Pak Surya. Jadi saya berdoa Pak Surya. Jeffrey sama Im, saya berdoa Pak Roni, Bu Meme, semua anak-anaknya berdoa. Yang saya lupa suaminya Angel. Saya tanya siapa? Semua Agnes, Nunuk, saya doain semua. Jeffrey, saya berdoa setiap minggu untuk hamba-hamba Tuhan. Pak Andi, Nining, Caca, I know I pray. Minggu ini kenapa? Mereka berubah doa. Karena mereka tahu. Itu sebabnya bapak-bapak di sini. Kalau engkau melihat anakmu sukses, kalau engkau melihat anak-anak papamu sukses, you have to pray. Karena anak yang sukses, orang tua yang sukses, dan berharga di mata Tuhan, juga berharga di mata iblis. Sehingga waktu saya mengalami ini semua, saya membaca, artinya saya berharga di mata Tuhan. Big problem, big miracles. Small problem, small miracle. No problem, no miracles. Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. CLC Rumah Lasem. Kalau engkau selain nyanyi tadi, berharga di matamu, biji matamu, engkau tahu. You have to pray. Karena engkau ancaman singa. Jangan lengah, sadar, dan berjaga-jagalah. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan. Petrus ditangkap pada waktu roti tak beragi. Itu Nisan 15/21. Paskah itu Nisan 14. Jadi 7 hari. Kalau kita jadi Petrus, waktu saya renungan gini, Petrus kan berbuat baik. Dia baru menyembuhkan orang, baik Allah kalau Anda baca Kisah 3. Melakukan baik kok ditangkap. Ini yang kita kadang-kadang tahu, kok persoalan ada ya. Saya melakukan baik, saya aktif melayani, saya memberikan persembahan, saya semua di gereja kayaknya saya serius melakukan. Kok ada malah saya terima persoalan ini ya. Kok ada saya kena penyakit ini, kok kena ada masalah apapun. Kita nggak bisa tanya, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Karena tidak selalu kita tanya Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan waktu Petrus ditangkap, dia nggak bisa berkata, wow. Kadang-kadang nggak semua itu ada reasonnya. Kalau Ayub ada reasonnya, Daud ada reasonnya, semua ada reasonnya. Kalau malaikat Tuhan memproteksi semua orang-orang kudus, di Alkitab bacaannya nggak enak. Jadi jauh itu Alkitab sama kita. Karena waktu Daud melirik Batseba, tiba-tiba malaikat Tuhan dan Daud nggak bisa. Semua Samson nggak jadi, ceritanya semua bagus, nggak enak. Alkitab kita menjadi Alkitab cerita yang nggak enak. Tapi Alkitab kita nulis semua. Dan ini Alkitab yang paling jujur. Supaya kita tahu. Jangan sombong. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego salah apa? Enggak salah. Kenapa dia masuk? Supaya ditulis sama kita. Kalau kita punya masalah bukan salahmu. Bukan salah kita. Tapi memang Tuhan punya rencana membiarkan itu terjadi. Supaya ada mujizat yang terbesar kau alami terjadi. Amin. Petrus gak bisa. Itu sebenarnya waktu kita bersyukur punya Alkitab yang sangat jujur. Semua ditulis. Kelemahan-kelemahan kita, pelemahan Yunus ditulis. Segala macam ditulis. Supaya si reflection sama kita. Walaupun kita sudah berbuat baik. Tapi masalah itu bukan masalah hubunganmu dengan Tuhan. Enggak. Tuhan memang punya rencana. Yang kita gak bisa bilang, kenapa Tuhan? Dan itu yang sulit. Karena iblis maunya kita mengeluh, kita komplain, kita marah. Tapi Tuhan pengen, anakku, karunia aku lihat.
Dan semua Petrus ditangkap. Dan saudara, lihat penyelesaiannya. Waduh, kalau saya lihat ini ya. Pada malam, ayat 6, sebelum Herodes hendak menghadapannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Tuhan. Tadi bilang ada jemaat yang berdoa. Petrus nggak komplain. Tapi Anda tahu, Petrus di penjara berapa lama? 7 hari. Kalau kita maunya kan doa, hari ini doa bisa diselesaikan. Ada jemaat yang berdoa. Petrus dalam penjara dilepaskan sama Tuhan pas malam sebelumnya. Kenapa Tuhan nunggu 7 hari? Kan capek itu doa 7 hari. Kalau kita maunya doa ya seandang saknyat, orang Jawa bilang. Hari ini doa, kemarin diselesaikan. Ada orang nukung Petrus, even Petrus loh. Saya belajar soal waktu itu kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan kadang terlalu lama tapi tidak pernah terlambat. Kita maunya doa dan dapat jawaban instan. Padahal Tuhan bisa membuat waktu itu berguna untuk membentukkan karakter kita. Lihat, Saul tidak sabar menunggu Samuel. 7 hari. Kamu tunggu 7 hari ya? Samuel berkata, ia akan datang. 1 Samuel 10 ayat 8. Tapi karena, Filistin sudah mau datang. Dan rakyat sudah mulai meninggalkan, diserang Filistin takut. 7 hari. Listen to me, 7 hari. Filistin datang dan rakyat sudah mulai ninggalin. Akhirnya dia mengambil tindakan sendiri dengan mempersembahkan korban. Waktu setelah meninggalkan korban, Samuel datang. Dan dia berkata, 1 Samuel 13, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sabar itu sulit loh. Kita mengalami masalah, sabar itu sulit. Aku udah berdoa 2 tahun. Aku udah berdoa 3 tahun. Aku udah berdoa 4 tahun. Aku udah berdoa 5 tahun. Kayaknya kok gak ada solusi Tuhan. Tuhan bilang, kamu belum lulus nak. Karaktermu masih gak bagus. Kalau karaktermu bagus, saya selesaikan. Kalau gak bagus, ya makin lama. Kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan adalah ujian ketaatan yang menentukan masa depan kita. Jangan mendahului Tuhan dalam ketakutan, tapi percayalah kepada waktunya. Ketidaksabaran dan ketidaktaatan bisa menghilangkan berkat Tuhan yang sudah sediakan bagi kita. Saulus, dan ini masalah kita semua. Sabar itu sulit, subur itu gampang. Sabar itu adalah masalah pertama. Karena kita tidak pernah mau belajar sabar. Itu tantangan semua. Buat saya, buat kita. Menunggu itu tidak enak. Apalagi menunggu datangnya solusi. Tapi kita pengalaman dari Saul itu. Perbuatanmu itu bodoh. 7 hari. Tapi faktanya ini musuh udah deket dan I will be destroyed. Saya akan dihancurkan. 7 hari. Demikian sering kita tidak mendengar firman, mendengar penyakit. Penyakit ini sudah stadium 1, stadium 2, stadium 3. You have to do it dengan cara yang kayak gini. 7 hari. Ini persoalan yang harus kita hadapi akhir-akhir zaman ini. Karena dunia makin sulit. Tahun 2025 akan makin sulit. Tahun 2022 akan makin sulit. Dan kita akan dihadapkan makin sulit. Karena kalau Tuhan mau datang, Tuhan akan semua tambah sulit. Dan semakin sulit, Tuhan ngajarin kita bukan solusi instan. Tapi solusi adalah kesabaran. Trust me. Do you trust me? Musik boleh. Saya nggak mau nyanyi tapi karena waktunya. Gak ya, musik yang video, yang tadi, audionya.
Belum? Yang di lebih keras. Biasanya saya duet, tapi hari ini enggak. Tuhan tahu apa yang ku perlu. Tuhan tahu saatnya ku perlu. Dia akan jawab dan tak mungkin terlambat. Dia akan tolong, pasti takkan lewat. Kau ya, kau. Tuhan tahu apa yang kau perlu. Tuhan tahu saatnya kau perlu. Dia akan jawab dan tak mungkin terlambat. Dia akan tolong, pasti takkan lewat. Cukup. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika pertolongan datang, malaikat itu tidak urusan sama rantai. Tahu Petrus itu nggak bisa lari, nggak bisa karena dirantai. Tapi malaikat nggak urusan sama rantai. Malaikat nggak urusan sama persoalan, tapi dia urusan sama Petrus. Persoalan mutra kecil, there is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot solve it. Tuhan nggak berurusan dengan storm, dengan gunung, dengan yang lain. Dia tahu. Yang saya bersyukur waktu saya terima ini, dia berurusan dengan Petrus dan dia berkata, bangun. Waktu Petrus bangun, rantai gugur. Saya ulangi, waktu Petrus bangun, rantai itu gugur. Makanya saya berdoa tadi, tiap kali hari-hari ini saya berkata, Tuhan, saya sudah seberapa hari ini saya bertobat. Dalam arti, saya doa pagi, setiap pagi saya doa, jam 5, jam 6 saya berdoa, jam 6, jam 7 saya dengar firman, 2 jam saya waktu sama Tuhan. Tapi saya tahu waktu saya lakukan gitu karena saya ada persoalan, Tuhan, ada masalah, I will pray in the morning. Sampai beberapa saat yang lalu, engkau datang ke saya karena you have problem. Sekarang Tuhan, no, saya rubah mindset, saya datang bukan ada masalah, tapi saya mau datang 2 jam to listen from you. Karena saya berdoa untuk banyak orang. Saya suka berdoa untuk banyak orang yang sakit, yang makin saya berdoa banyak orang cancel gini, tiap hari cancel. Saya adain malam doa puasa. Kok dulu saya waktu jadi eksekutif nggak tahu banyak orang yang sakit-sakit, sekarang kok banyak orang yang sakit. Dan berdoa tengah-tengah dia tahu saya udah tidur jam 9.15, mirip masih telepon, Pak Polos, I need to give you not a good news. Apa? Istri saya cancer. Kami berdua baru mau tidur, kok bisa ya? Tapi waktu saya ubah, saya datang doa pagi bukan untuk karena saya punya persoalan atau saya punya doa pagi, mau dengar firman. Saya mau cinta Tuhan.
Saya tadi pagi bangun, sudah 3, saya bangun pagi bukan apa-apa. Saya berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Yang hari ini perlu dukungan doa. Kenapa? Kalau saya punya persoalan, setiap kita punya persoalan, firman Tuhan dikatakan, Tuhan concern kepada saya, bukan persoalan kita. Kita seringkali menghadapkan persoalan kepada Tuhan, kita terus fokus kepada persoalan, sampai kita lupa tidak punya Tuhan. Waktu engkau fokus persoalanmu, Tuhan, I know. Tapi Tuhan kadang-kadang nggak lihat itu persoalan, Dia lihat kita. Dan waktu malaikat itu tepuk bangun, yang saya mendapatkan berkat terima kasih. Waktu Petrus bangun, rantai itu baru putus. Tuhan menunggu iman kita untuk bangun. Cara Tuhan, poin yang kedua, cara Tuhan itu berbeda satu dengan yang lain. Itu yang dikantat. Kita harus bangun. Terakhir. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka setelah Petrus bangun. Malaikat nggak bongkar-bongkar loh. Dia bukan tukang merusak kok. Setelah Petrus bangun, rantai lepas, pintu kebuka. Syaratnya apa? Setelah Petrus bangun dan berjalanlah. Ini yang seringkali kita sering gagal. Kita manusia sering gagal. Saya sering gagal. Nggak bangun-bangun, nggak mau berjalan. Stuck menghadapi persoalan. Kayaknya there is no way out. Stuck. Dan waktu stuck kita stres, nggak bisa tidur. Itu manusia. Kita semua ngalamin itu. Tapi firman ini berkata bangun dan jalan. Setelah tiba di luar, mereka sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sampai di ujung jalan, malaikat meninggalkan ini. Gak ada waktu saya terangkan semua. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Ini doa, poin yang terakhir. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Itu sebabnya doa. Kita nggak bisa selesaiin masalah kita kok. Kita harus punya prayer warrior. Saya bilang sama istri saya gitu, we have to have prayer warrior. Untuk itu saya menjadi prayer warrior. Hari ini yang ulang tahun siapa saya tahu, dan I pray by name. Pendeta-pendeta yang saya kenal atau tidak kenal, IFGF siapa, Pak Semi yang saya kenal, hari ini Bandung yang tidak kenal, termasuk yang di Amerika, I pray. Karena saya tahu kalau saya pray buat orang lain, ada orang yang mau pray buat kami. Karena prayer itu, waktu Petrus melihat, di situ banyak orang kumpul dan berdoa, Petrus sadar. Malaikat turun, bukan karena Petrus, tapi juga banyak orang kumpul dan berdoa. Itu sebabnya papa mama, yang dibutuhkan dari engkau kadang-kadang bukan pengetahuanmu. Papi mami yang dibutuhkan adalah dengkulmu. Kami belajar, dengkul kami berdoa. 20-24-5 kami mesbah doa, pagi kita pisah. Karena dia punya sendiri, saya punya sendiri. Dan I pray. Dan I know when I pray a lot, saya berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga di mata iblis. The more I pray, I know that saya juga target. Itu sebabnya, the more I pray, I know I need somebody to pray. Dan Anda yang di sini, pray. Bapak-bapak, nggak ada pensiun di dalam doa. Pekerjaan kau bisa pensiun, kau capek. Tapi waktu kau pensiun, kau punya waktu yang tidak boleh pensiun. Sampai kita pulang nanti. Is to pray. Is to pray. Is to pray. Kita nggak bisa educate anak kita lebih pintar. Anak kita akan lebih canggih.
Semakin kita tidak melepaskan anak kita, kita semakin on dan mereka tambah on dan kita semakin ketinggalan. Tapi ada satu yang tak bisa dilawan sama anak kita. Pray. Doa orang tua. Itu besar kuasanya. Tidak bisa digantiin orang lain. Saya selalu bilang sama anak saya, engkau bisa ada orang baik. Engkau bisa segala macam. Tapi yang mencintai engkau, yang doain engkau, luar biasa. Selain istrimu dan anak-anakmu, orang luar, pendetamu, nggak menang sama papa, mama. Kalau ke papa mama doain orang tua tuh every day dan by heart. Pendetamu kalau ingat, komselmu kalau ingat, itu sebabnya waktu dia keluar melihat ini, dia tahu the power of prayer. Jangan berjuang sendiri, ada yang mendukung kita dalam doa adalah kekuatan yang besar. Matius 8, 19, 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Pemain musik, kita nyanyi yang terakhir tadi. I love that song. Yang terakhir kita akan nyanyikan. Kesimpulan, 3 yang kita bawa pulang hari ini. 1, problem bisa datang kapan saja dan kita sering tidak tahu alasannya. Tapi kita harus percaya, semua yang terjadi pasti ada alasan buat Tuhan mengizinkannya. Semua pasti ada reason. Yang kedua, penyelesaian persoalan, solusi tuntas, membutuhkan perbuatan kita. Yaitu kita harus berani bangkit. Bukan hanya berdoa saja. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya bangkit. Sekali lagi, kalimat ini mungkin gak enak. Ini rema yang saya gak pernah persiapkan kalimat-kalimat ini. Muncul aja. Tuhan gak concern terhadap rantaimu loh. Tuhan concern akan kau. Yang mutusin rantai waktu engkau bangkit, rantai itu putus. Malaikat kerjaannya bukan tukang besi. Bongkar gembak itu. Bukan, no. When you bangkit, rantai luntur. When you walk, pintu terbuka. Karena Tuhan sayang kau daripada masalahmu. Tuhan concern sama Daniel, gak concern sama singanya kok. Waktu Daniel turun, Tuhan gak apa-apa sama singa. Karena Daniel singa itu gak ada artinya. Sadrah, Mesakh, Abednego, Tuhan concern. Makanya malaikatnya tidak menghapuskan, gak ngancurin, gak jadi pemadam kebakarannya. Tapi malaikatnya Tuhan atau Tuhan Yesus bersama-sama. Aku gak concern soal api. Saya concern sama kamu. Kalau I'm dikataku, api ini gak ada apa-apanya. Saya seringkali, Tuhan, kenapa saya concern sama api? Kenapa saya concern sama singa? I need you. I need you, Lord. Even though saya harus jalan di atas api. Even though singa itu menandakan, I don't care as long as you are with me. Dan pagi ini, kebaktian ini, biarlah kau tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketiga, terakhir, pertolongan Tuhan, jawaban doa, membutuhkan kekuatan doa. Baik doa pribadi maupun doa kelompok yang mendukung kita. Ingat, persekutuan yang kuat, mendatangkan berkat dan mujizat. Saya diberkati dengan khotbah ini karena ini khotbah untuk saya dan saya nggak pernah mikirkan. Saya mesti harus rekam ini khotbah sebetulnya. Tadi saya ngomong apa? Tapi yang menguatkan saya sekarang. Tuhan concern sama kita.